mencapai tujuan-tujuan dia yang haram, yang nggak baik, gitu. Tapi orang menyangka kalau dia itu orang baik karena dia dekat sama orang-orang soleh, sebagai kedok dia, sebagai topeng dia, sehingga dia bisa menunggangi hal yang haram, bisa tetap melakukan kezaliman, dan dijadikan itu keberadaan kedekatannya kepada para wali-wali dan orang soleh sebagai penipuan kepada masyarakat, kepada rakyat. خيرا حافظه الرحمن الرحيم. نعم. يقول هذا إمام الحداد في di dalam المخالطة والمجالسة terhadap ulama al-amilin wa ahli khair wa ibadillahi salihin, itu manfaatnya banyak. Duduk hadir mendampingi mereka itu memiliki manfaat yang besar, manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia, manfaat akhirat didapatkan oleh orang yang duduk dan hadir bersama mereka, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat. Tapi orang-orang itu, teman duduk mereka itu, yang didapat nggak selalu sama, beda-beda, tergantung daripada niat dan tujuan di dalam kehadiran dan duduknya mereka bersama orang-orang tersebut. Ada orang yang berkawan dengan orang soleh, dengan ulama, itu tujuannya untuk mendapatkan ilmunya mereka, mendapatkan adabnya mereka, mengambil ilmu mereka, mencontoh adab dan akhlaknya mereka, menyaksikan perangai-perangai luhur dan sifat-sifat terpuji mereka dan amalan soleh, ataupun ucapan-ucapan mereka yang luhur untuk mereka tiru, mereka teladani. Kemudian juga menyaksikan hal tersebut, kemudian dia menuntut dirinya untuk meniru, meneladani, berakhlak, bersifat, mengamalkan apa yang dia saksikan di dalam persahabatannya tersebut. Nggak punya tujuan lain kecuali hanya itu. Dan nggak punya usaha lain kecuali usahanya mengamalkan apa yang dia lihat, yang dia saksikan. Yang dia kejar itunya. Yang dia kejar untuk mencontoh, meniru. Ini sebagaimana para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para awliya, para salihin ketika mendampingi guru-guru mereka, seperti inilah orang-orang tersebut. Dan ini juga niat dan tujuan Sayyidina Musa ketika mendampingi Sayyidina Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Ada lagi di antara orang-orang tersebut yang niatnya berkawan, mendampingi, hadir bersama para wali-wali, ya karena cinta kepada mereka. Sebab mereka adalah, dengan berkawan kepada mereka itu berarti mengutamakan agamanya Allah, menjalankan perintahnya Allah, sibuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengamalan di dalam mendekatkan diri kepada Allah, yakni dekat kepada para wali-walinya tersebut. Itu bentuk pengamalan ilmu. Apa man la garab li ahli al-gurub ma garab wal gurub aduh baga mimman tagarab. Ada barang siapa yang tidak mendekatkan diri kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, maka dia nggak dekat kepada Allah. Mau dekat kepada Allah, deketin mereka, para wali-walinya Allah. Dia cinta kepada mereka dan menyadari kalau dekat kepada wali-wali tersebut adalah bentuk pengamalan ilmu, maka dia mencintai para wali-wali tersebut, cinta kepada mereka karena orang-orang adalah orang yang amalin ilmu, orang yang berakhlak luhur, orang yang beramal soleh. Dia cinta kepada orang-orang tersebut karena hal tersebut. Semangat di dalam bergaul dan dekat kepada para wali-wali itu, dan meniru orang-orang tersebut. Tapi wa yutalib nafsuh fi an ta'mal wa tatakhallaq bima yusa'idu alaihi al-faragh yatayassar lahu min dhalik. Nah, dia menuntut dirinya nggak semaksimal kelompok awal. Ya, yang bisa ditirulah. Kalau ada luang, sempat, bisa ditiru. Sebisanya aja. Asal ada waktu, ada kesempatan, yallah. Tapi kalau enggak, ya sudah. Apabila dia punya kesempatan untuk hadir, untuk meniru, alhamdulillah dia girang. Tapi kalau enggak, ya dia bersedih. Dia bersedih akan hal tersebut. Dan dia berharap andaikan dia bisa berkesempatan untuk bisa duduk bersama orang-orang soleh,
ataupun juga berkesempatan untuk meniru mereka. Nah, orang yang kayak begini nih, maka masuk dalam kelompok al-mar'u ma'aman ahab wa man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang bersama yang dicintai, yang meniru sekelompok kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Enggak seperti kelompok awal, begitu di bawahnya sedikit. Ada juga yang cuma sekedar cinta kepada wali-wali, mendampingi mereka, hadir bersama mereka. Kenapa? Biar dapat berkah. Nah, ini kelompok ketiga. Biar kebagian doanya mereka, biar dapat keramatnya mereka. Nggak ada tujuan ataupun tekad untuk meniru wali-wali tersebut atau mengambil ilmunya. Yang penting berkah aja. Walaupun nggak dapat ilmunya, nggak ada keinginan untuk dapetin ilmunya atau meniru, meneladani. Yang penting berkah. Kenapa dekat sama? Biar kaya. Kenapa dekat wali-wali? Biar sehat. Kenapa dekat mencintai mereka? Ya biar hajat saya gobul. Biar hajatnya gobul. Daripada hajatnya dia, duniawi atau akhirat. Orang yang kayak begini dapat kebaikan juga, dapat berkah juga. Kenapa? Sebagaimana dalam hadis, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Dia duduk kepada sekelompok kaum nggak bakalan rugi orang yang hadir dan duduk bersama kaum tersebut. Nggak dibilang bahwasanya nggak ada berkahnya lah, dapat berkahnya. La yakhib. Dan nggak terharamkan dari keberkahan. Itu orang yang duduk bersama mereka itu, yang duduk untuk biar terbentengi dari orang-orang zalim, dari gangguan setan, yang ngajak kepada kemaksiatan. Orang kayak begitu dia dapat, nggak bakalan kecewa, nggak bakal terharamkan dari keberkahan itu semua. Tapi yang terharamkan adalah orang-orang yang niatnya ketika mengumpul pada para aulia wa salihin adalah untuk istighil al-aulia wa salihin li maqasid dunyawiyah. Itu untuk ngejual para wali-wali tersebut demi kepentingan duniawi dia. Bilang, saya dekat kepada para wali-wali tersebut biar dikenal di masyarakat kalau saya orang baik, begitu. Jadi walaupun saya maling, walaupun saya penjahat, tapi berkat dekat sama ini jadi ya kasus saya nggak diungkap di masyarakat. Hakada. Atau juga untuk mendapatkan hal-hal duniawi mereka, begitu, untuk menipu masyarakat, biar dia mencapai tujuan-tujuan dia yang haram, yang nggak baik, begitu. Tapi orang menyangka kalau dia itu orang baik karena dia dekat sama orang-orang soleh, sebagai kedok dia, sebagai topeng dia, sehingga dia bisa menunggangi hal yang haram, bisa tetap melakukan kezaliman, dan dijadikan itu keberadaan kedekatannya kepada para wali-wali dan orang soleh sebagai penipuan kepada masyarakat, kepada rakyat. Waliyadzubillah min dzalik. Sebagaimana disebutkan tuh, ada orang dekat sama Nabi Musa, satu orang muridnya Nabi Musa, mendampingi Nabi Musa kemana-mana, hingga akhirnya dia pun juga jadi di masyarakat dikenal, ini orang yang istimewa dengan Nabi Musa. Hingga akhirnya dia selalu berujar, Gala Musa, fa'al Musa. Musa bilang begini, Musa bilang begitu. Musa ngerjain gini, Musa udah apa-apa Nabi Musa. Ya, nggak masalah begitu, tapi hingga raba malu atau kasur malu, duitnya tambah banyak, dunianya tambah banyak, pengikutnya tambah banyak. Nggak lama setelah itu hilang, nggak ketemu lagi sama Nabi Musa. Heran Nabi Musa, mana itu orang murid saya, tahu hilang. Apa karena kesibukan? Tapi udah hilang, nggak ketemu lagi. Tiap kali ada orang datang sama Nabi Musa nanya, kamu kenal murid saya Fulan? Lihat gak? Dia bilang, nggak ngelihat. Selalu nanya. Hingga pada suatu kali, ada satu orang di tangannya ada seutas tali yang terikat kepada seekor babi. Nabi Musa habis ngobrol sama tuh orang nanya, kamu kenal muridku Fulan kan? Kamu lihat dia gak? Sudah lama gak ketemu. Oh, orang itu adalah babi ini. Nabi Musa terkejut, loh kok bisa? Dia minta, ya Rabb, kembalikan babi ini ke wujud
aslinya, yakni murid saya, kembalikan lagi. Yang ada diubah menjadi babi. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau engkau minta sama saya dengan doanya para nabi-nabi yang hebat untuk mengembalikan muridmu, nggak bakal saya kembaliin. Tapi kalau kamu mau tanya apa sebabnya, saya kasih tahu. Maka Nabi Musa nanya, "Na'am, limadza ya Rabb?" Apa sebabnya? Dia bilang, sebab ini orang adalah mencari dunia dengan menjual akhirat. Mencari dunia dengan menjual akhirat dia. Hakadha waliyadzubillah min dzalik. Ada orang dekat kepada Nabi Isa. Dia bilang, ya Ruh Allah, izinkan saya untuk mendampingi engkau. Wahai Nabi Isa, izinkan saya untuk khidmat mendampingi engkau. Ya akhir, boleh. Khidmat deh kepada Nabi Isa. Sehingga satu kali itu Nabi Isa udah siapin bekal. Nabi Isa adalah Nabi yang paling zuhud. Zuhud. Nggak mau dunia. Dia udah siapin bekal untuk melakukan perjalanan, terus jalan. Bekal untuk dirinya dan muridnya. Itu setiap kali mereka istirahat, ayo keluarin bekal makanannya, dikeluarkan, mereka makan berdua. Bekal udah dihitung, harusnya cukup. Tahu-tahu saat di istirahat yang kesekian kali, ditanya mana bekalnya, dia bilang habis. Loh, kok habis? Ditanya, mestinya masih sisa 1 atau 2 lagi. Kok habis? Bilang, nggak tahu. Ditanya oleh Nabi Isa, wahai muridku, kamu yang makan? Bilang, enggak, saya cuma makan sesuai jatah. Saya cuma makan sesuai jatah. Dia bilang ke Nabi Isa. Ya sudah. Baik kalau kamu bilang begitu. Mereka lakukan perjalanan, pas kebetulan di hadapan mereka itu nggak lama ada sungai menghadang. Sungai yang besar, arusnya lebat, kuat. Mereka nggak bisa lewat karena tidak ada perahu. Akhirnya Nabi Isa tuntun tangan di sini, pegang tangan saya, jalan, Bismillah, jalan di atas sungai, jalan di atas air sampai nyebrang ke ujung. Udah sampai nyebrang ke ujung, Nabi Isa nanya, bagaimana kamu lihat mukjizat ini? Wah, luar biasa, hebat mukjizat yang Allah berikan kepada engkau. Kamu percaya kan? Saya percaya. Hebat kan mukjizatnya? Iya. Nah sekarang saya mau nanya, yang makan roti saya siapa? Kamu bukan? Bilang bukan saya. Ya sudah. Jalan lagi lewatin sebuah kuburan. Orang udah mati di kuburan itu bertahun-tahun. Dihidupkan oleh Nabi Isa, bangkit, ngomong. Terus balik lagi seperti semula. Terus Nabi Isa bilang, kamu lihat saya ngidupin orang mati dengan izin Allah? Iya. Kamu percaya saya Nabi? Iya, hebat mukjizatnya. Nah saya mau tanya, kamu bukan yang makan roti saya? Bilang, bukan. Hingga akhirnya ya sudah. Jalan lagi, ngelewati setumpukan bebatuan di satu tempat. Terus Nabi Isa doa, tahu-tahu gundukan bebatuan dan tanah tersebut tuh berubah jadi emas. Terus dibagi menjadi 3 bagian. Terus Nabi Isa bilang, nih 3 bagian, 1 buat saya, ngangguk muridnya. 1 buat kamu, girang. 1 lagi buat yang makan roti saya. Ada tuh murid nunjuk tangan, saya orangnya. Dia ngaku, saya orang. Nabi Isa bilang, kamu yang orangnya. Ya sudah apa-apa. Kenapa nggak jujur dari awal? Gini, ini gundukan emas, semuanya buat kamu, ambil. Tapi kamu jangan berteman lagi sama saya. Saya nggak mau didampingi sama kamu lagi. Bilang, iya nggak apa-apa, yang penting emas buat saya. Sudah, lihat. Dari satu kejahatan berubah menjadi dia rela meninggalkan persahabatannya dengan Nabi Isa. Diambil tuh emas. Begitu Nabi Isa jalan pergi, tinggal tuh orang sama tuh gundukan emas. Dia mau bawa semuanya, rupanya terlalu berat. Gak bisa dia pikul. Kalau 1 bisa dia pikul, 2 bisa dia pikul, tapi kalau 3 dia gak mampu memikulnya. Gak lama tahu-tahu datang 3 orang. Rupanya 3 orang itu perampok. Ketika datang kepada dia,
Orang tersebut, dua orang datang kepada dia, rupanya mereka ini perampok, melihat emas gitu, ribut dia mau dirampas, bilang sudah nggak usah berantem, ini emas punya saya, kita bagi 3 aja. Ya sudah, girang, akhirnya dibawa, dipikul sama mereka bertiga. Lihat, tadinya bergaul sama Nabi, berubah jadi berkawan, berkomplotan dengan perampok. Sampai mereka pikul, udah deket ke satu kota, depan mereka ada kota. Mereka takut kalau bawa emasnya ke dalam kota tersebut, bisa dirampas oleh raja. Jadi mereka sembunyikan dulu di sebuah goa, di pinggiran tuh kota, tempat yang gak ketahuan orang-orang. Terus sudah begitu, tapi kita lapar, kita mesti makan. Ya sudah, beli makanan. Kita semua pergi, kalau kita semuanya jaga, kita kelaparan. Kalau kita semuanya pergi, terus siapa yang jaga nih uang? Ya sudah gini, 2 orang berjaga, 1 orang beli makanan. Sepakat, 2 orang jaga, 1 orang pergi makanan. Saat pergi beli makanan, itu yang 2 orang berkata, ini emas, kalau kita udah kita sembunyikan di goa, ini milik kita bertiga. Ini emas kalau kita bagi 3, sedikit. Mendingan kita bagi 2. Nah terus, tuh orang yang kita suruh beli makanan, yang penting dia udah beli makanan, begitu dia datang kita matiin. Kita bunuh dia. Setuju. Nah, terus tuh orang yang pergi beli makanan, dia lupa, dia gak peduli sama temennya. Nah, emas kalau dibagi 3 sedikit. Mendingan untuk saya sendiri. Tapi saya gak bisa melawan 2 orang. Tapi sebisa caranya bagaimana? Makanannya diracunin. Makanan diracunin. Dia beli makanan, dia makan jatahnya dia, sisa punya teman-temannya udah diracunin, dibawa pulang. Begitu dia nyampe ke goanya, dia langsung dibunuh. Terus makanan yang dia beli dimakan sama teman-temannya. Jadilah 3 mayat dan 3 gundukan emas. Gak lama, sore atau keesokan harinya Nabi Isa jalan, berteduh di tempat itu, dia lihat gundukan emas dan mayat 3. Terus dia bilang, nah inilah hasil dari orang yang tergila-gila sama duniawi. Hasilnya kayak begitu. Kebinasaannya seperti itu. Terus doa lagi, itu gundukan emas berubah menjadi tanah. Wahakadha fatuba liman minha tahazzar wa tallaqaha wa fi ta'ati rahmani syammar. Jangan nuker hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita tukar. Hubungan kita dengan awliya wa salihin kita tukar cuma gara-gara hal duniawi.